Halo, selamat pagi Wilujeng Enjing. Saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Freddy Cahya. Dan berikut 3 berita utama pagi ini. Tembok rumah warga retak akibat penggunaan dinamit oleh perusahaan tambang batu di Cianjur. Seorang pelajar SD di kota Tasikmalaya meninggal dunia setelah sehari menjalani vaksinasi COVID-19. Warga Babakan Madang, Kabupaten Bogor, kembalikan paket bantuan pangan non-tunai yang berisi telur busuk. Kita ke informasi utama, seorang pria lanjut usia Rabu pagi tewas terjatuh ke aliran saluran air proyek rel ganda setinggi 4 meter di kawasan Paledang, Kota Bogor. Mendiang Yudi Wijaya, lelaki berusia 75 tahun ini ditemukan tersungkur di saluran air area proyek pembangunan rel ganda Bogor-Sukabumi di Paledang, Kota Bogor, Rabu pagi. Aparat Polresta Bogor yang mengevakuasi korban mendapati luka pada bagian kepala dan menemukan sandal milik korban. Menurut warga, sebelumnya korban yang berada di area tersebut terjatuh dari tebing setinggi 4 meter. Diduga korban terpeleset saat akan melihat pekerjaan proyek pembangunan rel di kawasan tersebut. Tabrakan beruntun terjadi di Jalan Raya Sudirman, Kota Bogor, Selasa lalu. Kecelakaan melibatkan 3 unit mobil dan 2 sepeda motor. Lalu sejumlah pengemudi sepeda motor tersungkur usai terlibat tabrakan beruntun di Jalan Raya Sudirman, Kota Bogor. Warga sekitar dan polisi pun segera membawa 2 korban yang mengalami patah tulang ke rumah sakit PMI. Tabrakan beruntun ini dipicu sebuah mobil yang melaju dari arah Istana Bogor menuju Air Mancur yang mendadak oleng dan menabrak 2 sepeda motor dari arah berlawanan serta 2 unit mobil lainnya. Hasil penyelidikan, petugas unit kecelakaan lalu lintas Polresta Bogor Kota, kecelakaan diduga akibat pengemudi mobil yang oleng tersebut kambuh penyakitnya dan tiba-tiba mengalami serangan epilepsi hingga gagal mengendalikan mobil. Hujan dan angin kencang menyebabkan kerusakan di sejumlah daerah. Di Desa Garawasu, Kabupaten Majalengka, hujan menyebabkan longsor hingga merubuhkan tembok rumah warga. Rumah milik Jaja di Blok Minggu RT 06 RW 07 Desa Garawasu, Kecamatan Sindang, Kabupaten Majalengka ambruk sebagian temboknya akibat terbawa longsor. Kerusakan berat terjadi pada bagian dapur dan kamar mandi. 4 unit rumah warga lainnya yang dihuni 13 jiwa juga terancam longsor susulan. Warga pun terpaksa mengungsi ke rumah kerabat mereka yang lebih aman. Meski tak menelan korban, namun akibat kejadian tersebut pemilik rumah diperkirakan menderita kerugian hingga 50 juta rupiah. Amukan angin puting beliung yang diawali dengan hujan deras sempat direkam warga desa Cilengsir, Kecamatan Rancah, Ciamis. Warga yang ketakutan sempat menyelamatkan diri ke tempat yang dianggap aman. Sejumlah pohon berukuran besar tumbang dan menimpa rumah warga serta menutup jalan. Data BPBD Kabupaten Ciamis, paling tidak 3 rumah warga rusak akibat tertimpa pohon besar yang tumbang disapu angin ribut. Tim BPBD bersama warga telah mengevakuasi pohon yang menimpa sejumlah warga di desa Cilengsir. Sejumlah rumah warga di Cianjur rusak akibat penggunaan dinamit oleh perusahaan tambang untuk meledakkan bukit batu yang tak jauh dari permukiman warga. Kondisi rumah warga Kampung Rokek, Desa Mekarsari, Kecamatan Cikalong Kulon, Cianjur ini semakin hari semakin membahayakan. Retakan pada dinding rumah semakin melebar. Bahkan sebagian dinding roboh akibat getaran ledakan dinamit perusahaan pertambangan di Bukit Batu yang jaraknya hanya sekitar 300 meter dari permukiman. Akibatnya warga terpaksa harus mengungsi saat menjelang sore hari ke rumah sanak saudara mereka yang lebih aman. Warga khawatir rumah mereka tiba-tiba roboh saat malam hari. Sebelum perusahaan pertambangan meledakkan Bukit Batu menggunakan dinamit, rumah mereka tak pernah retak.
Warga mengaku pernah mendapat uang kompensasi dari perusahaan, namun hanya beberapa kali saja. Udah pada retak semuanya rumah gitu yang permanen mah. Ya juga itu masih tanahnya ke bawah. Ada yang anjlok tanahnya juga, Pak. anjlok. Itu PT ini belum memutuskan gitu mau dipindahkan semuanya, cuman 2 Baru 2 itu. Ini mah emang nggak layak dihuni ya, Pak. Makanya setiap sore kalau ada hujan tuh selalu gitu pergi. Emang udah nggak ini sih, udah ditinggal. Itu ledakan itu dia ngeledakin ini pakai dinamit, Pak? Pakai dinamit ya. Hampir sebulan sekali atau gimana, Pak? Itu tergantung ininya, Pak. Kadang seminggu 2 kali. Tergantung kebutuhannya itu aja. Galian, tambang. Itu getaran sampai ke rumah Bapak? Sampai. Semua pada retak ya, Pak ya? Iya. Emang itu juga kan awal dari dampak itu retak. Ada berapa rumah, Pak, di sana, Pak? Kalau yang di sana tuh kalau 7 ya pas yang lama ya. 8 sama musola. Sejauh ini perusahaan gimana, Pak? Ngasih nggak, Pak? Kalau kemarin katanya ada tanggung jawabnya, cuma kan belum ada kepastian. Beliau juga harus mungkin meeting dulu ya, namanya perusahaan kan nggak sendiri. Katanya sih nunggu keputusan dari atas gitu. Pak, Selain merusak rumah, akses jalan menuju kampung lainnya juga tertutup akibat longsoran batu usai peledakan. Di sisi lain, pihak perusahaan mengakui penggunaan dinamit untuk meledakkan bukit batu dengan daya ledak dinamit radius 50 meter. Aktivitas pertambangan batu ini juga sudah mendapat persetujuan dari warga serta pihak desa dan kecamatan. Udah bikin izin warga, setelah keluar izin dari warga, makanya melaksanakan peledakan. kalau dari pihak Pemda sendiri atau pihak kepolisian atau TNI sendiri sudah izin? Udah ada, suka hadir. Pas waktu peledakan sendiri ada? Ada, di kepolisian ada. Pihak perusahaan mencatat ada 7 rumah warga yang terdampak akibat peledakan dan rencananya perusahaan akan merelokasi rumah warga tersebut ke tempat yang lebih aman. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Kita beralih ke informasi lain, minuman keras lagi-lagi menjadi sarana melakukan kejahatan. Kali ini 2 mahasiswa dan seorang pemuda mencekoki seorang gadis di bawah umur dengan minuman keras hingga mabuk, lalu mencabulinya. IM alias Iron, FM dan MF alias Ojo, 2 mahasiswa dan 1 pemuda pengangguran ini ditangkap petugas Satuan Reserse Kriminal Polresta Bogor Kota setelah dilaporkan mencabuli seorang gadis di bawah umur. Hasil pemeriksaan, ketiga tersangka mengaku tak kuasa menahan nafsu saat pesta minuman keras bersama korban di sebuah rumah kontrakan di kawasan Cimanggu. Sebelum bertemu, korban dan ketiga tersangka berkenalan melalui media sosial Facebook. Diduga mereka sengaja menjekoki korban dengan minuman keras sebelum melakukan kejahatannya. Perbuatan cabul oleh 3 orang yang dilakukan secara bergantian, di mana kejadian ini terjadi pada tanggal 6 Januari 2022, kemudian dilaporkan di Polresta Bogor yaitu tanggal 10 Januari. 3 orang tersangka ini dapat kita amankan dan juga kita tahan sampai dengan saat ini di Polresta Bogor Kota. Motifnya sendiri apa nih? Kalau motif sendiri dari sebenarnya ada salah satu korban dengan tersangka ini kenal, kemudian sempat diajak ke salah satu kosannya karena di sana itu ada pengaruh minuman keras. Kemudian polisi menyita pakaian serta 2 buah ponsel sebagai barang bukti. Akibat perbuatan mereka, para tersangka dijerat pasal berlapis soal pencabulan dan perlindungan anak di bawah umur dengan ancaman 15 tahun penjara. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.